Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, pintu surga terbuka di tempat ini. Hadirat-Mu tercurah di tempat ini. Dan akan menjamah setiap kami. Haleluya. Mari yang memberikan terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita serukan. Amin. Come on. Woo. Ini adalah persembahan kami Tuhan. Tiba saatnya setiap kami dari segala juru memuji dan memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau serukan. 1, 2, 3. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Sama-sama nyatakan. Berdiri di hadapan tata anakku. Satu suara. Sama-sama angkat suaramu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. We worship You God. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Semuanya berdiri di tempat ini, amin. Berdiri di hadapan tata anakku. Satu suara. Semuanya angkat tanganmu. Kita mau serukan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini, menjamah setiap kami, membakar roh kami. Haleluya. Sama-sama yuk, kita angkat suara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama angkat suaranya. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau nyatakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak
worship God. Beri tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita. Lebih keras lagi. 1 menit untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang sudah terbakar rohaninya, boleh beri tepuk tangan yang paling keras. Nyalakan apimu di tempat ini. 1, 2, 3, 4. Boleh lebih semangat lagi dong buat Tuhan kita. Sama-sama buat Tuhan kita menyatakan dewa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas, nama Yesus pemenang. Katakan nama Yesus, haleluya. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi serukan setinggi namanya. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap. Katakan sama-sama buat Tuhan kita. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Sama-sama tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Katakan keajaiban terjadi. Sama-sama langkah kita tidak akan berhenti di tempat ini, amin. Langkah takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap api. Angkat pujian tulisan terjadi. Sama-sama buat Tuhan kita mengalirkan. Ku nyanyi, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Sekali lagi. Ku nyanyi, keajaiban terjadi. Beri tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan kita dong. Sama-sama yang kita mau serukan iman kita. Yang semangat ya, dari ujung sampai ujung. Come on. Oh, 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 sama-sama boleh angkat tangannya. Roh Kudus membakar setiap api. Yes. Naikkan pujian mujizat terjadi. Come on. Nyalakan api. Nyanyikan. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh.
kita. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Mari bergoyang bersama. Senggol kiri kanannya kalau belum goyang. Kaulah kekuatan kami, Yesus. Kaulah sumber keselamatan kami. Katakan bersama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku lebah diriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Katakan dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus.
Boleh dong kita senggol kiri kanannya dulu. Katakan hari ini engkau luar biasa. Engkau dipenuhi Roh Kudus. Wajah Tuhan terarah ke mukamu. Luar biasa. Shalom semuanya. Terberkati dengan pujian malam hari ini. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik sama Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dengan hati kita menyatakan, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah pencipta kami Tuhan. Kau pencipta hidupku. Kaulah memelihara jiwa kami Tuhan. Memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah Allah, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir bagi segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Boleh sama-sama angkat suaranya. Segala pujian dan syukur bagimu. Ini suara anak-anakmu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, sekali lagi dari hatimu yang terdalam. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal Tuhan. Kaulah yang awal dan akhir dari segala.
Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Katakan dengan iman. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya saat ini. Ya Yesus yang hidup, ya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allah yang hebat, Kaulah Allah yang ajaib. Worship God, sembah Dia, tinggikan namanya saat ini, serukan namanya. Ya mana syikiara. Engkaulah Allah yang besar Tuhan. Engkaulah Allah yang ajaib. Tiada yang lebih besar dari Kau. Kuasa-Mu mengalahkan segalanya. Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang berkuasa. Haleluya. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia pengorbananmu, luhur dan indah karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia pengorbananmu, luhur dan indah karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagiku sampai selamanya. Besar dan ajaib perbuatanmu, tinggi dan dalam kasih setiamu, agung dan mulia pengorbananmu, luhur dan indah karya kudusmu. Ku ingin mengerti hatimu dalam setiap langkah hidupku, bagimu sampai selamanya. Besar dan ajaib perbuatanmu,
kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus bantu kami, ajar kami kebenaran, permudah kami untuk memahami kebenaran, supaya pada akhirnya waktu kami pulang dengan membawa keyakinan akan kebenaran. Berdoa sementara kami dengar firman, Tuhan merahmati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Izinkan saya berbagi kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya tadinya sudah mempersiapkan ayat yang lain, tapi saya pikir bahwa sangat penting bagi saudara untuk memahami kebenaran ini, supaya pada akhirnya nanti ke depan saudara bisa terfokus untuk mencapai tujuan dan menjadi berhasil, orang-orang berhasil yang nantinya akan hadir dalam kota untuk memberkati kota. Mari, Ibrani pasal 4, saya baca ayat 14 sampai dengan ayat 16. Alkitab bilang, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Coba, saudara kembali dengan saya di ayat ke-14. Alkitab bilang begini, kita sekarang mempunyai. Jadi bukan besok, bukan lusa, bukan akan datang. Alkitab bilang sekarang. Yang kita punya adalah imam besar agung. Telah melintasi semua langit, Yesus namanya. Kalau Alkitab mengangkat isu tentang atau statement tentang begini, imam besar agung, maka yang Alkitab maksudkan adalah begini. Ini imam besar yang mengatasi semua imam yang pernah ada di bumi. Jadi imam yang ini nih, Alkitab bilang kita punya. Dia melampaui semua imam. Kedudukannya yang paling tinggi, paling hebat. Berikutnya ayat 14 Alkitab bilang ia telah melintasi semua langit. Kata langit di situ, kata Yunani menggunakan kata ouranos. Ouranos itu ada 3 arti, teman-teman. Yang pertama, langit biru yang teman-teman dan saya terbiasa melihatnya tiap hari. Langit, pengertian yang kedua adalah luar angkasa. Itu langit. Langit yang ketiga, itu tahta Allah. Tempat di mana Tuhan bertahta. Jadi Alkitab bilang, yang kita punya sekarang ini adalah imam yang mengatasi semua imam yang pernah ada di bumi. Tapi yang kedua, yang kita punya sekarang ini adalah Yesus yang ternyata begini. Dia sudah melintasi semua langit. Manusia bisa melintasi langit pertama, langit biru, awan putih itu bisa. Manusia bisa sampai ke luar angkasa, bisa. Tapi tidak ada manusia yang pernah mencapai tahta Allah. Berarti Alkitab lagi bilang di ayat 14, yang kita punya sekarang ini, itu hebat. Amin. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dia punya pencapaian. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dia punya kehebatan. Itu ayat 14. Makanya di ayat 14 penulis kitab Ibrani bilang ini, karena yang sekarang kamu punya, kita punya adalah
Yesus yang hebat ini, makanya Alkitab bilang ini, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan imannya kita. Teguh berpegang itu artinya begini teman-teman. Peganglah erat-erat, sangat kuat. Sampai kalau ada orang berupaya untuk rampas dari kita punya tangan, itu enggak bisa. Ulang ya. Berpegang teguh atau teguh berpegang, ulang-ulang. Alkitab bilang, peganglah erat-erat, sangat kuat. Sampai nanti kalau ada orang berupaya rampas Yesus dari kita, itu enggak bisa. Sudah? Teguh berpegang arti yang kedua adalah begini. Whatever takes. Apapun yang terjadi. Jangan lepaskan Yesusnya. Ya. Karena Yesus yang sekarang kita punya. Saya ulang. Tuhan yang posisinya melampaui siapa saja. Tuhan yang pencapaiannya melampaui siapa saja. Yang hebat ini peganglah erat. Apapun yang terjadi, jangan dilepaskan. Sudah? Sekarang apakah pengakuan iman? Pengakuan iman Yunani menggunakan kata homologia. Homologia itu artinya adalah begini. Dia milik kita satu-satunya. Sebab begini, cuman Kristus yang akan menjadi harta kita di bumi sampai kepada kekekalan. Ingat ini baik. Semua orang sekarang ini, saudara dan saya sekarang ini sedang ada pada posisi antri kan. Semua kita pasti berpulang, meninggal, betul? Lagi tunggu antrian saja. Kalau toh kita meninggal, faktanya kita tahu, tidak ada yang bisa kita bawa. Semua bentuk kepemilikan atau harta benda yang ada di bumi ini. Satu-satunya harta yang bisa kita bawa, itu cuma Yesus saja. Makanya pengakuan iman artinya begini. Kita mengakui bahwa milik satu-satunya yang akan bertahan bersama dengan kita sampai kepada kekekalan, itu Yesus saja. Nah, hal ini peganglah erat-erat, apapun yang terjadi, jangan dilepaskan. Apakah pengakuan iman? Pengakuan iman pengertian yang kedua adalah begini. Berjanjilah untuk tidak menyangkal Kristus. Kenapa coba? So kalau sampai saudara dan saya melepaskan Kristus, dua. Kalau sampai saudara dan saya menyangkal Kristus, percayalah yang rugi kita. Sebab kita melepaskan harta terbaik sepanjang zaman. Kita melepaskan jaminan bagi kita untuk sampai kepada kekekalan. Masih ingat? Alkitab bilang, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa lepaskan Yesus, mereka hilang jalan. Siapa lepaskan Yesus, mereka nggak dapat hidup. Makanya kenapa di ayat 14 penulis kitab Ibrani berkata bahwa begini, yang kita punya sekarang ini sangat hebat. Makanya ini yang Alkitab bilang, peganglah dia sangat erat. Apapun yang terjadi jangan lepaskan dia. Berikutnya, dia adalah harta terbaik yang kita punya di bumi sampai kepada kekekalan. Saudara dan saya harus berjanji bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya kita, jangan pernah sangkal Yesus. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa yang pertama kita sudah paham? Karena dia hebat, jaminan buat kita. Tapi kenapa yang kedua? Coba lihat ayat 15. Alkitab bilang, sebab imam besar yang kita punya, Yesus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Sudah? Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Alkitab lagi bilang, imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kita punya kelemahan. Tidak dapat turut merasakan, Yunani menggunakan kata simpateo. Dari kata simpateo hari ini bahasa Indonesia menggunakan kata ini, simpati. Sudah? Jadi Alkitab bilang, imam besar yang kita punya bersimpati terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Dia menaruh belas kasihan kepada kelemahan-kelemahan di dalam kita.
Dia memiliki belas kasihan yang sangat aktif terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kita. Kenapa dia punya rasa iba? Kenapa dia punya belas kasihan? Kenapa dia bersimpati kepada kita punya kelemahan? Kalau saudara baca baik-baik ayat 15, saudara akan mendapati fakta begini. Kelemahan yang ada pada kita hari ini telah membuka peluang untuk saudara dan saya dicobai. Target dicobai adalah supaya saudara dan saya berbuat dosa. Berbeda dengan Kristus adalah begini. Dia dicobai, betul? Waktu setelah dia dibaptis, Alkitab bilang Roh Kudus bawa dia ke padang gurun kan? Untuk apa? Berpuasa 40 hari 40 malam di situ. Kemudian setelah dia selesai berpuasa, pencobaan datang, betul? Yesus dicobai. Bedanya dengan kita, dia tidak berbuat dosa. Kenapa Tuhan bersimpati kepada kita? Berbelas kasihan pada kita, saya ulang. Menaruh rasa iba kepada kita. Sebab ini yang dia pahami. Kita punya kelemahan. Pencobaan akan datang. Dan kalau pencobaan datang, potensi yang sangat besar akan terjadi bagi kita adalah kita akan berbuat dosa. Mari saya jelaskan dulu satu-satu. Saudara harus paham. Apakah dosa? Dosa, Alkitab menggunakan kata Yunani hamartia. Apakah hamartia? Hamartia itu artinya adalah begini. Dosa itu artinya adalah begini. Meleset dari sasaran. Masih ingat Alkitab pernah bilang? Kita adalah anak panah yang disimpan oleh Tuhan dalam tabungnya. Kalau kita anak panah ada di Tuhan punya tangan, maka kalau dia lepaskan kita, kita pasti akan tepat sasaran. Tapi ini yang Alkitab bilang, kita punya kelemahan yang gampang membuka peluang untuk dicobai. Kalau pencobaan datang menunggangi kita punya kelemahan, maka target paling pertama adalah saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang meleset dari sasaran. Apakah dosa? Dosa atau hamartia dalam bahasa Yunaninya, arti yang kedua adalah begini. Tidak mencapai tujuan. Sudah? Jadi target dari pencobaan yang setan mainkan dalam hidupnya kita, menunggangi kita punya kelemahan adalah membuat saudara dan saya meleset dari sasaran. Tapi yang kedua adalah begini, jangan capai tujuan. Apakah dosa? Dosa itu artinya adalah begini, sebuah kerinduan yang bergerak di dalam kita, menggiring kita supaya pada akhirnya kita menyimpang dari jalan kejujuran, jalan kehormatan, dan jalan kebenaran. Ulang, dosa adalah sebuah kerinduan yang bergerak di dalam kita supaya pada akhirnya kita wujudkan, lalu kita menyimpang dari jalan kejujuran, jalan kebenaran, jalan kehormatan. Makanya coba lihat, orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin terhormat. Sudah? Apakah dosa? Dosa atau hamartia arti yang ketiga, keempat adalah begini. Saudara dan saya, waktu pencobaan datang, targetnya adalah begini. Saudara dan saya harus dikenal sebagai pemberontak-pemberontak dalam hidup dan orang yang tukang melawan Tuhan. Saya 1000 tahun yang lalu, udah lama banget. Kira-kira waktu saya usia 16, 17 tahun. Saya baca satu buku. Ditulis oleh Randy White. Judulnya Without Walls. Tanpa tembok. Saya lupa semua, maksudnya ada prinsip-prinsip di situ yang saya masih pegang sampai sekarang. Tapi semua isinya terbanyak saya sudah lupa. Nah ada beberapa quotes dalam buku itu yang saya masih hafal sampai sekarang. Setelah 1000 tahun berganti. Karena kalau bicara 16-17 tahun yang lalu itu udah lama banget gitu ya.
quotes dalam buku itu bunyinya begini. The only person who can stop you from becoming what God intends you to become is you. Satu-satunya orang yang bisa menghalangi kamu menjadi seperti yang Tuhan mau kamu jadi, cuma kamu aja. Gitu. Ulang ya. Satu-satunya orang yang bisa menghalangi kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau gitu jadi, itu cuma kita aja. Makanya fakta ini harus dibahas. Kita harus paham fakta ini. Bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam kita. Yang setan akan datang untuk mencobainya. Supaya pada akhirnya, mari saya ulang. 1, saudara dan saya meleset dari sasaran. 2, saudara dan saya tidak mencapai Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kita. 3, saudara dan saya akan menyimpang dari jalan kejujuran, jalan kehormatan, jalan kebenaran. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang disebut dengan istilah begini. Pemberontak-pemberontak, tukang melawan, keras hati, kepala batu, menolak didikan Tuhan atas hidupnya kita. Tahu kenapa setan berupaya melakukannya? Sebab dia tahu kita punya potensi hebat. Dia tahu betul kalau sampai kita memahami untuk alasan apa kita hidup. Kalau kita tahu kepada sasaran mana kita harus meleset ke area itu. Dia tahu kalau kita melakukannya, dia selesai. Kerajaannya terancam. Makanya dia berupaya untuk membuat saudara dan saya, sudah lemah saja. Saya akan tunggangi kamu punya kelemahan dengan semua bentuk pencobaan. Supaya kamu, saudara dan saya, mau anak masih muda, usia masih sedikit, sampai kepada usia sudah sangat banyak. Kita harus tetap ditemukan sebagai orang-orang yang miss the target. Meleset dari sasaran, gagal mencapai tujuan, menjadi pemberontak, melenceng dari Tuhan punya jalan. Itu targetnya. Sudah? Nah, supaya jangan kita berbuat dosa lagi, apa yang harus kita selesaikan di dalam kita? Artinya Alkitab bilang, supaya teman-teman dan saya menjadi orang-orang yang kalau dilepaskan tepat sasaran. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang begini, tahu untuk alasan apa kita hidup dan memang kita hidup untuk mencapai tujuan itu. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak lagi menyimpang dari jalan kehormatan, kejujuran, dan kebenaran. Maka kita harus memilih untuk deal, selesaikan, urus kita punya kelemahan-kelemahan. Supaya saudara dan saya dikenal bukan sebagai pemberontak-pemberontak, kepala batu, susah dididik, susah diajar. Maka ini yang harus kita buat, selesaikan kita punya kelemahan. Nah, Alkitab bilang, imam besarnya kita yang hebat itu, dia punya rasa iba, simpati, belas kasihan. Dia tahu betul kalau kelemahan kita tidak diselesaikan, kita semua tanpa kecuali akan selalu meleset dari target. Mari kita lihat apakah kelemahan. Mari saya tanya dulu teman-teman. Mau meleset dari sasaran? Mau gagal mencapai tujuan? Enggak. Mau disebut pemberontak-pemberontak yang tidak masuk akal? Kepala batu, susah dididik, hidup semaunya. Enggak mau kan? Mau dikenal sebagai orang yang tidak terhormat, tidak jujur, tidak benar? Enggak mau. Bagaimana kita berbicara tentang transformasi kota? Secara begini, kita bahkan enggak tahu untuk alasan apa kita hidup. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang transformasi kota kalau ternyata saudara dan saya sedang ada pada posisi meleset dari sasaran dan gagal mencapai tujuan. Makanya sebelum pada akhirnya saudara dan saya terpakai untuk menjadi berkat bagi kota di mana Tuhan letakkan kita atau tempatkan kita, ini dulu yang harus kita selesaikan, kelemahan-kelemahannya kita. Amin. Supaya siapapun kita, saya ulang, mencapai sasaran, mencapai tujuan, dikenal sebagai orang jujur, orang benar, orang terhormat. Tetapi juga dikenal sebagai orang-orang begini, yang telah meninggalkan pemberontakan dan melawan Tuhan. Bukan lagi anak-anak yang kepala batu dan susah dididik. Ya, mari kita lihat kelemahan. Kata kelemahan, Yunani menggunakan kata asteneia. Asteneia itu artinya adalah begini, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara. Asteneia atau kelemahan pengertian yang pertama adalah kelemahan
dalam cara berpikir, kelemahan dalam mengelola isi berpikir. Tahu nggak? Lemah cara berpikir, lemah dalam pengelolaan isi berpikir akan membuat teman-teman dan saya gampang sekali ditipu. Gampang sekali dimanipulasi, gampang sekali diintimidasi, gampang sekali didominasi, gampang sekali terjebak kepada pemikiran asumtif yang mencelakakan kita. Ingat, di bumi ini ada 3 hal yang bermain dalam pikiran orang. 1 prinsip, 2 nilai, 3 asumsi. Kita untuk mencapai tujuan dalam hidupnya kita, salah satunya menjadi berkat bagi kota. Saudara dan saya harus mulai terbiasa membiarkan cara berpikir kita dikuasai oleh prinsip dan nilai benar. Permainan asumsi dalam cara kita berpikir itu mencelakakan. Orang yang terbiasa terjebak pada asumsi. Apakah asumsi? Bahasa sederhana, asumsi adalah penyakit kira-kira. Orang yang didrive oleh asumsi, biasanya, gampang menghakimi orang lain. Biasanya. Gampang mencurigai orang lain. Biasanya. Menilai orang lain dengan cara yang salah. Biasanya. Sulit memahami maksud benar orang lain. Asumsi mencelakakan. Itu kelemahan. Tahu kan? Bahwa medan pertempuran terbesar manusia sepanjang zaman ada di mana? Di pikiran. Pikiran lemah, lemahlah saudara punya tubuh, lemahlah saudara punya hidup. Sudah? Pikiran dikuasai oleh asumsi, lemahlah saudara punya hidup. Apakah kelemahan berpikir? Contoh yang lain, subjektivitas. Orang yang tidak lemah dalam cara berpikir, orang yang tahu bagaimana mengelola isi berpikir mereka, adalah orang-orang yang terbiasa berpikir objektif dan bukan subjektif. Siapa lemah berpikir, permainannya selalu subjektif. Begini, kalau tidak ekstrim kiri pasti ekstrim kanan. Timpang, berat sebelah. Orang yang tidak memiliki kelemahan dalam cara berpikir atau olah berpikir, biasanya adalah orang-orang yang telah terbiasa sangat objektif dalam menilai apa saja. Dengarkan ini baik teman-teman. Saudara dan saya kalau sampai memiliki yang disebut dengan kelemahan dalam cara berpikir, kelemahan dalam olah isi berpikir, masalah kita adalah ini, kita akan selalu gagal mencapai tujuan, meleset dari sasaran. Kenapa? Otak kita didrive oleh asumsi, otak kita didrive oleh penilaian subjektif, otak kita penuh dengan penipuan, dimanipulasi, diintimidasi, didominasi oleh berita-berita tidak benar, sehingga itu akan membuat saudara dan saya tidak bisa mencapai tujuan. Kalau ada hal yang harus kita selesaikan, maka begini. Mulailah membangun kebiasaan berpikir benar. Mulai dengan cara ini, renungkan firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah pikiran Allah yang dinyatakan kepada kita. Supaya pikiran kita menjadi kuat, objektif, merdeka dari subjektivitas, tidak dikuasai oleh asumtif, mulailah dengan berpikir benar, saya ulang, mulailah dengan kebiasaan ini, renungkan firman Allah. Tuangkan pemikiran-pemikiran benar di dalam pemikiran kita. Supaya pemikiran-pemikiran yang lemah, yang menjebak kita kepada pelanggaran dalam hidup, tersingkir aja. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya, waktu dicobai, tidak gampang berdosa. Amin. Kelemahan yang kedua, Alkitab bilang begini, asthenia itu bukan sekedar kelemahan berpikir. Asumsi, subjektivitas. Asthenia atau kelemahan, arti yang kedua adalah begini teman-teman. Memiliki penyakit mental
memiliki penyakit moral, memiliki penyakit fisik, yang kemudian karena dikuasai oleh asumsi, kita akan gampang marah kepada Tuhan. Menyalahkan Tuhan untuk penyakit-penyakit fisik yang harus kita derita. Nah ini kelemahan. Makanya Alkitab bilang, kita harus tahu kita punya kelemahan. Dulu waktu saya kuliah, saya diajar oleh dosen saya. Dulu saya ambil psikologi salah satunya. Sudah di kampus diajarkan buat kita bahwa begini, semua manusia berpotensi sakit jiwa. Bukan gila ya, bukan. Sakit dalam jiwa. Makanya ada yang disebut dengan istilah mental illness. Sakit mental, sakit moral, sakit fisik dengan pemikiran lemah, pemikiran asumtif. Itu celakakan kita. Siapapun yang sakit mental, gampang meleset dari sasaran. Gampang gagal capai tujuan. Siapapun yang sakit dalam moral, gampang meleset dari sasaran. Gampang tidak mencapai tujuan. Siapapun yang lemah secara fisik, lalu memiliki lemah dalam cara berpikir, mereka selalu akan mengalami fakta begini. Selalu meleset dari sasaran, gagal mencapai tujuan. Apakah kelemahan? Kelemahan punya pengertian yang lain adalah begini, asthenia, rapuh di dalam. Rapuh. Gampang tersinggung. Sudah? Gampang menyerah. Sudah? Gampang berhenti di tengah jalan. Sudah? Tidak terfokus kepada tujuan. Sudah? Gampang diombang-ambingkan. Sudah? Gampang berubah dalam pemikiran. Sudah bilang A, berputar ke B. Bahasa Jawanya bilang mencela, mencele. Rupa-rupanya itu kelemahan. Sudah? Ada orang yang tampak kuat di luar. Sejak awal Alkitab bilang, jangan percaya perawakan. Duduklah dengan orang, cermati mereka punya isi berpikir. Baru nanti kita akan paham, rapuh di dalam. Itu kelemahan. Sudah? Apakah kelemahan? Kelemahan itu arti yang berikutnya adalah asthenia, itu artinya adalah begini. Kosong dalam jiwa. Kita mengenalnya dengan istilah emptiness. Kesepian dalam jiwa. Kita mengenalnya hari ini dengan loneliness. Anak-anak muda yang tidak selesai dalam persoalan rapuh di dalam. Anak-anak muda yang tidak selesai dalam fakta begini. Lonely dan empty. Dengarkan ini baik. Kita akan selalu ada pada posisi meleset dari sasaran, gagal mencapai tujuan. Tidak mungkin kita bicara tentang transformasi kota menjadi berkat bagi kota kalau saudara dan saya tidak selesaikan ini persoalan. Karena begini, sampai dengan hari ini penyakit yang sangat menguasai anak muda hari ini adalah emptiness dan loneliness. Sepi aja. Temannya adalah sosial media. Kita bisa menghabiskan berjam-jam di sosial media. Tanpa kita sadar, itu adalah obat bagi jiwanya kita. Karena ternyata faktanya adalah begini. Kita merasa bahwa oke, saya baik-baik saja. Padahal ternyata saudara dan saya lagi lonely di dalam. Kalau saudara dan saya tidak kosong, kita akan gunakan waktu kita untuk hal-hal yang efektif. Betul? Kalau saudara dan saya kosong di dalam, waktunya kita akan terbuang aja percuma. Kalau saudara dan saya kesepian di dalam kita, yang terjadi adalah kita akan buang waktu hidupnya kita. Kita tidak akan terfokus untuk mengerjakan hal-hal inti dalam hidupnya kita. Makanya coba cek baik-baik, kamu kosong di dalam atau tidak?
Kamu empty di dalam atau tidak? Kamu lonely dalam kehidupan atau tidak? Kalau sampai saudara dan saya punya titik itu, kita harus menyelesaikannya. Supaya ingat ini baik-baik. Saudara dan saya harus mencapai sasaran. Saudara dan saya harus mencapai tujuan. Kita harus dikenal sebagai orang-orang terhormat, jujur dan benar. Kita harus dikenal sebagai orang-orang yang takluk kepada Tuhan punya rencana dalam hidupnya kita. Berhasil supaya pada akhirnya kemanapun saudara pergi, di mana saja saudara berada. Bahkan waktu saudara ada di kota di mana Tuhan menempatkan saudara. Saudara akan menjadi anak-anak muda yang sangat efektif untuk mendatangkan pengaruh hebat bagi kota. Cukup jelas ini. Kelemahan handling. Sudah? Apakah asteneia? Apakah kelemahan? Ini yang Alkitab bilang. Kurangnya kapasitas untuk bisa memahami sesuatu. Kurang kapasitas. Makanya coba perhatikan. Pertanyaan paling banyak yang diajukan oleh orang berkaitan dengan kehidupan adalah why? Tidak? Ada pada proses berat. Pertanyaan kita, why? Berhadapan dengan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Pertanyaan kita, why? Berhadapan dengan kisah-kisah pilu dalam hidup. Pertanyaan kita, why? Lalu kemudian hal yang kemudian terjadi bagi kita adalah kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kita mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan begini. Tuhan di mana waktu saya nangis? Tuhan di mana waktu saya kesepian? Tuhan di mana waktu saya berhadapan dengan proses berat? Tuhan di mana waktu saya sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan itu akan kita lontarkan begitu saja kepada Tuhan. Kita akan bertanya kepada Tuhan, why this is happening to me? Kenapa ini harus terjadi untuk saya punya kehidupan? Tahu enggak? Kelemahan manusia adalah kurangnya kapasitas untuk memahami sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup. Sebaliknya, ketika saudara telah selesai dengan saudara punya kelemahan, saudara akan ganti pertanyaan. Waktu menghadapi apa saja dalam hidup, saudara akan berhenti bertanya why. Saudara akan mulai terbiasa bertanya kepada Tuhan. Oke, pada bagian ini Tuhan mau ajar saya apa dan saya harus belajar apa? Beda. Sudah? Apakah kelemahan? Kelemahan itu artinya begini teman-teman. Kurangnya kekuatan dan kurangnya kapasitas untuk mampu melakukan hal-hal besar. Itu kelemahan. Setan tunggangi dengan pencobaan, dengan kita dicobai berkali-kali, supaya targetnya adalah begini. Kita harus dia tipu. Dia harus manipulasi kita punya cara berpikir. Dia harus meyakinkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Sudah, tidak mungkin kamu mencapai sasaran. Sudah, tidak mungkin kamu mencapai tujuan. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak mungkin berhasil dalam hidup. Kamu tidak mungkin menjadi orang yang melepaskan pengaruh dalam kehidupan. Saudara tahu, itu penipuan yang dimainkan dalam cara berpikir kita hanya gara-gara fakta tentang hidupnya kita. Kelemahan kita adalah memang kita tidak punya kekuatan dan kapasitas untuk melakukan hal-hal besar. Setan tunggangi, tipu kita. Target, jangan capai sasaran. Halo? Sedangkan Yesus bilangnya beda. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang saya kerjakan. Sudah? Pemahaman yang lain. Apakah kelemahan atau asteneia? Kelemahan atau asteneia artinya adalah begini. Kurangnya kekuatan untuk mengurus keinginan-keinginan yang berjuang dalam diri kita. Yang kalau kita penuhi, itu bisa rusak hidupnya kita. Itu kelemahan. Contoh, pornografi. Ada keinginan yang terus-menerus untuk melihatnya. Dan kita tahu, orang-orang yang terjebak pada pornografi, pertama, rusak otaknya.
rusak kemampuan berpikir, rusak kemampuan bernalar, rusak fokus, rusak kehidupan. Bagaimana berbicara tentang mencapai tujuan? Kalau otak kita mengalami kerusakan secara perlahan. Nah itu kelemahan. Ada keinginan-keinginan dalam kita yang kalau kita wujudkan bisa rusak hidupnya kita. Dan kelemahan artinya adalah ini, kita tidak punya kekuatan untuk handling, urus itu keinginan. Keinginan apa lagi? Keinginan untuk melakukan apa saja yang kita tahu. Ujung-ujungnya rusak kita, ngedrugs. Terjebak dalam pergaulan bebas, terjebak kepada seks bebas. Loh, itu adalah kelemahan. Tahu nggak? Setan tunggangi itu targetnya adalah begini. Saudara dan saya harus meleset dari sasaran. Saudara dan saya tidak boleh capai tujuan. Saudara dan saya harus jadi orang gagal. Saudara dan saya tidak boleh jadi siapa-siapa. Itu targetnya. Coba. Padahal kita lahir bawa potensi. Banyak orang lahir kaya. Tuhan tempatkan banyak potensi. Tapi selama hidup tidak bisa selesaikan persoalan kelemahan. Sehingga hasilnya adalah mati miskin. Mati miskin bukan persoalan kita tidak punya uang. Mati miskin artinya adalah begini. Selama hidup, saudara dan saya gagal mencapai Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kita. Selama hidup karena faktor kelemahan yang kita tidak bisa selesaikan. Saudara dan saya menjadi orang-orang muda yang meleset dari sasaran. Gampang ditipu, pemberontak-pemberontak, hidup tidak terhormat. Lalu begini, gagal aja. Nah setan bermain di area itu, kelemahannya kita. Puji Tuhan, Alkitab bilang gini. Tuhan bersimpati kepada kita. Tuhan punya rasa iba terhadap kita. Dia berbelas kasihan kepada kita. Dia tahu kelemahan akan bikin kita gagal ketika kelemahan ditunggangi oleh pencobaan. Sudah? Makanya lihat di ayat 16. Teman-teman pernah ada nggak pada posisi begini? Sudah tahu itu salah, tapi tergoda untuk tetap bikin. Lalu setelah kita bikin, kita sadar ini salah. Lalu kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan saya minta ampun. Saya janji saya tidak akan bikin hal yang sama. Lalu ternyata besok, bikin lagi. Lalu setelah sadar itu salah, kita datang pada Tuhan lagi. Dan kita minta ampun dengan janji lagi, Tuhan saya minta ampun. Saya bikin salah, saya janji saya tidak akan bikin. Lalu tidak lama, kita bikin lagi. Siklus itu terjadi berkali-kali. Sampai kemudian yang muncul di dalam kita adalah rasa bersalah. Kita akhirnya berkata di dalam diri sendiri, saya punya dosa sudah sangat besar. Tidak mungkin saya datang kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak terima saya. Tuhan pasti tolak saya. Pelanggaran saya sudah banyak. Mari saya kasih tahu, itu penipuan di otak. Setan lagi tunggangi kita punya kelemahan. Dia lagi taburkan penipuan di otaknya kita. Kamu sudah sangat berdosa, tidak layak. Kamu adalah orang gagal, tidak bisa diterima lagi oleh Tuhan. Saya ulang, penipuan, jangan percaya. Sebab di ayat 15 Alkitab bilang, imam besarnya kita, namanya Yesus Kristus, yang telah menebus kita, mati, bayar kita punya hutang semuanya sampai lunas, membangkitkan kita kembali. Ini yang Alkitab bilang, dia paham kita punya kelemahan. Sudah? Dia berbelas kasihan terhadapnya. Sudah? Waktu kita berupaya selesaikan kita punya kelemahan, yang kita pahami adalah begini, kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Makanya di ayat 16, ini yang kemudian Tuhan bilang. Kamu tahu kamu punya banyak kelemahan kan? Kamu tahu kamu sudah berupaya selesaikan itu kelemahan dan itu kelemahan. Tidak selesai-selesai juga kan. Kamu tahu bahwa kalau kelemahan ini ditunggangi oleh pencobaan, maka yang terjadi adalah kamu akan tetap berdosa tiap-tiap hari. Dan kamu tidak bisa menyelesaikan itu persoalan. Makanya kenapa di ayat 16 Alkitab bilang. Sebab itu bagaimana? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia.
supaya kita dapat dua hal. Satu, kasih karunia. Dua, rahmat. Supaya kita menemukan kita punya pertolongan tepat waktu. Tahu enggak? Yang bisa tolong kita, selesaikan kita punya kelemahan. Supaya pada akhirnya, kalau toh pencobaan datang, saudara dan saya tidak berbuat dosa. Yang bisa tolong kita adalah Imam Besar Agung, namanya Yesus Kristus. Dia berbelas kasihan pada kita. Dia tahu kita tidak bisa tolong diri kita. Makanya dia bilang, garis bawahi, marilah kita dengan penuh keberanian. Ngapain? Menghampiri tahta kasih karunia. Setan menipu kita di cara berpikir, kamu berdosa, Tuhan tidak terima. Yang Tuhan ajar beda. Kamu punya banyak kelemahan. Kamu meleset dari sasaran. Kamu punya banyak kelemahan. Kamu gagal mencapai tujuan. Kamu punya banyak kelemahan. Kamu kepala batu, susah dididik, susah diajar, tidak berubah. Kamu punya kelemahan. Kamu tukang melawan. Kamu punya kelemahan. Kamu jatuh bangun dalam pelanggaran yang sama. Tidak bisa tolong diri sendiri. Tuhan bilang begini, mari datang. Datang kemana? Datang ke Tuhan. Karena kita lemah, Tuhan undang datang. Tuhan tidak pernah tolak kita. Tuhan undang datang. Sebab yang bisa tolong kita, handling kita punya kelemahan, supaya kita jangan berbuat dosa lagi, itu cuma Tuhan. Semakin banyak kita bikin pelanggaran, jangan jauh dari Tuhan. Jangan lari, jangan sembunyi. Datangi Tuhan, Alkitab bilang. Dengan apa? Dengan penuh keberanian. Penuh keberanian bahasa Yunani menggunakan kata meta. Meta itu artinya adalah begini. Beranilah seperti Esther. Saudara masih ingat kisah Esther? Di zaman Esther hidup, ada satu orang dalam istana namanya Haman. Haman berikhtiar untuk membinasakan semua orang Yahudi di seluruh wilayah kerajaan. Rencana Haman ketahuan oleh Mordekai, omnya Esther. Mordekai kemudian kasih tahu buat Esther. Esther hari itu telah menjadi ratu, tinggal di sana. Mordekai kasih tahu buat Esther, dan Mordekai bilang ini buat Esther, kamu jangan pikir kamu tinggal di sana, lalu kamu akan aman dari upaya ini, dari rencana ini. Lalu Esther bilang pada Mordekai, ya sudah, maklumkan kepada semua orang Yahudi dalam seluruh wilayah kerajaan untuk puasa 3 hari lamanya. Sudah? Kalau Esther bilang gini, nanti saya yang akan menghadap raja. Saudara harus paham, keputusan Esther hari itu keputusan yang bisa mencelakakan dia. Menghampiri raja, menghadap raja. Di zaman Esther hidup, ada aturan ini. Kalau orang tidak dipanggil oleh raja untuk menghadap, termasuk permaisuri sekalipun. Permaisuri berani-berani datang menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Konsekuensi cuma satu, mati. Esther hari itu tidak punya pilihan. Tidak menghadap raja, mati. Menghadap raja, mati. Apa yang kemudian diputuskan untuk kerjakan? Menghadap raja saja sudah. Sebab kalau tidak menghadap mati lebih baik menghadap toh. Yang terakhir kita lihat adalah raja. Masih ingat apa yang kemudian terjadi? Waktu Esther menghadap raja, Alkitab bilang begini, raja mengulurkan tongkat. Tongkat raja yang diulurkan mengarah kepada Esther. Itu adalah perlambangan pemberian kasih karunia. Sehingga hukum hari itu gugur. Esther tidak mati, tapi Esther hidup. Karena apa coba? Memperoleh uluran tongkat raja. Nah waktu Alkitab bilang di ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian, beranilah seperti Esther. Kamu tahu kamu punya kelemahan. Kamu tahu setan akan datang dan cobai kamu 24/7. Targetnya adalah kamu harus meleset dari target. Kamu harus gagal mencapai
tujuan. Kamu harus menjadi pemberontak-pemberontak yang menyimpang dari jalan kejujuran, jalan kehormatan, dan jalan kebenaran. Nah, ini yang Alkitab bilang, ya sudah tahu kelemahan toh, sudah tahu gampang jatuh dalam dosa kan, sudah tahu tidak bisa tolong diri sendiri, ini yang Alkitab bilang, datangi Tuhan dengan berani. Sudah? So, waktu kita ketemu dengan Tuhan, dua hal yang kita dapat. Satu, kasih karunia. Apakah kasih karunia? Kasih karunia bahasa Yunani menggunakan kata karis. Karis itu arti yang pertama adalah begini. Pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Bagaimana orang bisa berubah? Orang menerima kasih karunia. Orang menerima pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir. Tadi saya sudah bilang. Kelemahan manusia yang paling pertama adalah lemah dalam cara berpikir. Lemah dalam olah isi berpikir. Saya tadi sudah bilang kepada saudara, bagaimana cara untuk bisa kuat dalam cara berpikir. Tahu bagaimana mengelola cara berpikir. Memiliki isi berpikir yang ada pada posisi begini. Objektif, merdeka dari asumsi. Saya bilang pada saudara, renungkan firman Allah salah satu contohnya. Masukkan pemikiran-pemikiran benar di dalam cara kita berpikir. Nah hari ini Alkitab bilang, kalau kamu tahu kelemahan dan sampai hari ini kamu masih tetap melakukan dosa yang sama. Alkitab bilang, sudah hampiri Tuhan dengan berani. Supaya minta ini dari Tuhan. Tuhan pengaruhi cara saya berpikir. Dengan kebenaran. Dengan firman Allah. Halo? Isi berpikir Tuhan harus dituangkan, kita punya isi berpikir. Pemikiran yang gampang menuntun kita meleset dari tujuan, harus butuh minta Tuhan pengaruhi kita punya cara berpikir dengan pengaruh ilahi melalui firman Allah. Supaya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bisa mencapai tujuan apa saja yang Tuhan sudah tetapkan untuk saudara punya hidup. Amin. Apakah kasih karunia? Kasih karunia adalah begini. Pemberian-pemberian Tuhan yang kalau saudara terima, satu itu akan bermanfaat untuk saudara punya hidup. Dua itu akan menguntungkan saudara punya hidup. Tiga itu akan membuat saudara dan saya berhasil dalam hidup. Empat, itu akan membuat saudara dan saya merdeka dari semua bentuk kelemahan dalam hidupnya kita. Makanya Tuhan bilang ini, karena kamu lemah, jangan lari jauh dari saya. Karena kamu lemah, datangi saya. Minta Tuhan, pengaruhi saya dalam cara berpikir. Bicara buat cara berpikir saya dari firman Allah. Anugerahi saya dengan pemberian-pemberian yang memberikan manfaat buat hidup saya. Menguntungkan hidup saya. Apalagi tadi membuat saya berhasil. Lalu yang terakhir adalah ini. Membebaskan saya dari dosa. So, kalau saudara dan saya merdeka dari dosa, harga mati my friend. Kita semua akan mencapai tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan masing-masing untuk hidupnya kita. Kita didesain untuk melepaskan pengaruh. Kita didesain untuk menjadi orang berhasil. Kita didesain untuk menjadi orang-orang hebat. Yang nantinya waktu kita berbicara, orang akan duduk dan dengarkan kita punya nasihat. Tuhan desain kita untuk menjadi yang terbaik dari bagian hidupnya kita. Makanya Alkitab bilang ini, kamu udah punya cara lain. Datang pada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Pengaruhi cara berpikir saya dengan pengaruh ilahi dari firman. Tapi begini, berikan kepada saya pemberian-pemberian yang bisa bikin saya berhasil mencapai tujuan Tuhan. Salah satunya adalah kalau saudara tempatkan di Solo, jadilah orang yang memberkati ini kota. Apakah kasih karunia? Kasih karunia itu arti yang terakhir adalah begini. Kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang secara manusia kita nggak bisa kerjakan. Kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang kalau karena kita punya kelemahan kita tidak bisa kerjakan. Tapi kalau kasih karunia diberikan kepada saudara dan saya, kita akan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidupnya kita. Amin. Apakah kasih karunia kita sudah paham? Berikutnya, kamu harus menerima rahmat. Jangan lari dari Tuhan. Kamu tahu kamu punya kelemahan, datangi Tuhan. Minta apa? Kasih karunia. Tapi yang kedua, minta rahmat. Rahmat bahasa Yunani menggunakan kata eleos. Eleos itu artinya adalah begini, belas kasihan aktif. Apakah belas kasihan aktif? Contoh saja, bacalah kitab Injil. Saudara akan menemukan
Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pernah baca itu? Iya. Perhatikan ya. Setiap kali hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan, apa yang terjadi? Saya lagi bertanya. Apa yang terjadi? Betul. Mujizat. Apalagi yang terjadi? Ini yang orang jarang notice. Jarang memperhatikannya. Perubahan. Mujizat terjadi. Perubahan terjadi. Kita punya kelemahan. Setan tunggangi. Supaya saudara dan saya jadi orang gagal. Jangan capai tujuan. Kamu miskin, kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu tidak mungkin jadi orang hebat. Itu penipuan. Itu penipuan. Tinggalkan itu pemikiran, hampiri Tuhan. Bilang sama Tuhan, saya butuh kasih karunia. Saya butuh rahmat. Saya butuh belas kasihan aktif untuk memberikan mujizat bagi saya. Lalu apa yang kedua? Datangkan perubahan buat saya. Supaya saya begini-begini nih bisa mencapai Tuhan punya tujuan dalam hidup. Supaya saya begini-begini nih bisa tidak meleset dari sasaran. Supaya saya menjadi orang yang terlatih, dikenal oleh orang. Jujur, benar, terhormat. Supaya saya akan dikenal oleh siapa saja sebagai orang yang tidak terbiasa melawan Tuhan. Takluk diri kepada Tuhan dan jadi berhasil. Halo? Alkitab bilang, kamu perlu kasih karunia. Kamu perlu rahmat. Supaya kamu mendapatkan pertolongan buat kamu. Pertolongan apa? Untuk handling kita punya kelemahan. Supaya kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Alkitab bilang ini. Pada waktunya. Pada waktunya. Eukairos. Artinya pertolongan yang tepat sasaran. Kamu lonely. Kamu empty. Kamu sakit mental, kamu apa lagi? Banyak sekali kelemahan dalam hidupnya kita. Pikiran tidak solid, pikiran tidak masuk akal. Hampiri Tuhan, minta kasih karunia bekerja. Waktu kita renungkan firman Allah, ngomong sama Tuhan, Tuhan ganti cara saya berpikir dengan cara berpikir benar. Minta rahmat dari Tuhan, Tuhan akan tolong kita tepat sasaran. Kamu punya kelemahan apa? Dia akan tolong selesaikan itu di dalam kita. Target cuma satu. Saudara dan saya jangan meleset dari sasaran. Saudara dan saya capai tujuan. Saudara dan saya harus dikenal. Orang jujur, orang benar, orang terhormat. Saudara dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan punya kehendak. Sehingga pada akhirnya harga mati. Kisah hidup kita, kita akan dikenal sebagai orang-orang berhasil dalam hidup. Amin. Mau dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Ini yang Alkitab bilang. Datangi Tuhan dengan penuh keberanian. Kota ini butuh orang-orang pintar. Kota ini butuh orang-orang yang ahli di bidangnya. Kota ini butuh orang-orang hebat. Dan menariknya, orang-orang itu adalah saudara semua. Apa yang harus kita selesaikan? Kelemahan di dalam kita. Minta Tuhan bantu kita selesaikan hal-hal ini. Supaya kita, saya ulang, menjadi orang-orang yang adalah anak panah. Yang kalau dilepaskan tepat sasaran. Bisa mencapai Tuhan punya tujuan. Jadi orang hebat. Bukan kepala batu. Gampang dididik. Mencapai potensi terbaik. Meraih hal-hal hebat dalam kita punya hidup. Menjadi orang-orang terhormat, orang jujur, orang benar. Dicari oleh siapa saja, diinginkan oleh siapa saja, dihormati oleh siapa saja. Karena ada kasih karunia dan rahmat, pertolongan dari Tuhan datang buat hidupnya kita. Mau jadi berkat teman-teman? Iya, teman-teman tuh orang hebat sebenarnya kan. Lahir dengan potensi ilahi. Ditetapkan jadi orang hebat yang mempengaruhi keluarga, mempengaruhi kota, mempengaruhi bangsa, sampai suara kita harus sampai ke negara-negara yang lain. Kita punya potensi itu, tapi Alkitab bilang, selesaikan dulu kelemahan-kelemahannya. Minta Tuhan bantu, dia imam besar hebat yang akan terlibat
bantu kita. Kehendak Tuhan paling utama untuk hidup saudara adalah saudara berhasil mencapai Dia punya tujuan dalam saudara punya hidup. Saya akhiri dengan ini. The only person who can stop you from becoming what God intends you to become is you. Satu-satunya orang yang bisa bikin kamu gagal mencapai apa yang Tuhan mau kamu capai dalam kamu punya hidup, cuma kamu aja, kita aja. Kalau kita mau datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, salah-salahnya saya masih banyak, bantu saya harus selesai dengan ini masalah. Saya harus jadi orang yang mencapai target. Nanti lihat, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, jangan-jangan saudara adalah bupati di sebuah tempat. Pengusaha hebat di sebuah tempat. Jangan-jangan saudara adalah dokter spesialis yang sangat diinginkan. Jangan-jangan saudara adalah wali kota, gubernur, mungkin presiden, wallahu alam. Kita nggak tahu. Coba. Jangan-jangan saudara adalah orang ahli ekonomi, ahli dalam dunia pendidikan, ahli dalam bisnis, ahli dalam hukum dan pemerintahan, ahli dalam politik, orang-orang yang nantinya duduk di kursi-kursi penting, yang nantinya akan menetapkan aturan-aturan, yang kalau orang mengikutinya, bangsa ini sejahtera, kotanya kita sejahtera. Siapa yang tahu? Hari ini mungkin kita lihat, bukan siapa-siapa, tapi dengarkan ini baik. Kamu jatuhkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana bikin kamu jadi orang. Amin. Yang nantinya akan jadi orang hebat ke depan. Makanya saya bilang, kamu tidak pernah tahu potensi ilahi dalam kamu hebat. Hampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Minta kasih karunia bekerja, minta rahmat bekerja. Minta Tuhan tolong. Selesaikan kelemahan-kelemahan di dalam kita. Nanti kita lihat, 5 tahun dari sekarang, saudara jadi apa? 10 tahun dari sekarang, saudara jadi apa? Setahu saya, kita lahir dengan desain hebat. Setahu saya, harusnya kalau orang serahkan diri kepada Tuhan dan memahami dengan nyata apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka, mereka selalu akan berakhir dengan kisah ini. Kisah hebat saja. Mereka akan jadi orang-orang hebat, orang-orang yang melepaskan pengaruh, orang-orang yang suaranya didengar, dan itu karena Tuhan punya kasih karunia dan rahmat bekerja dalam hidupnya kita. Amin. Amin. Coba lihat teman di samping. Jangan-jangan besok dia penguasanya. Nah, lihat teman di samping lagi. Jangan-jangan dia adalah orang yang akan berpengaruh di Solo. Berpengaruh di Indonesia. Berpengaruh di negara lain. Ya, please, my friend, don't underestimate yourself. Jangan rendahkan diri sendiri. Kita punya kelemahan, ya kita punya kelemahan. Tapi ada imam besar. Tinggal datangi dia dengan penuh keberanian. Minta rahmat, minta kasih karunia. Dapat pertolongan, lalu sudah melesetlah. Sebagai anak panah yang mencapai sasaran, mencapai tujuan, jadilah orang hebat yang melepaskan pengaruh. Amin. Sudah? Saya selesai. Teman-teman kita yang ada di tempat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Onata Hapari, bahwa setiap kita bisa menjadi seorang yang berpengaruh besar di titik manapun, diletakkan dimanapun, saat kita bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Di malam hari ini kita mau ambil destininya Tuhan. Kita mau ambil rencananya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi generasi kita. Kita ada di dalam 7 gunung pengaruh yang akan Tuhan tempatkan. Ingat, tidak ada satupun gunung yang akan runtuh ketika itu ada di tangan dari pemanah yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Ada agama,
bisnis, ada juga di bagian kesehatan, hukum, dan juga akan ada di dalam keluarga, agama, dan bagi setiap kita di bagian media. Semua gunung sangat berarti di mata Tuhan. Di malam hari ini kita mau berdoa supaya Tuhan pakai kita menjadi anak panah yang melesat sampai kepada tujuannya Allah. Malam hari ini Bapak, kami mau membawa setiap diri kami, pelayanan kami, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu itu bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini. Bukan suatu hal yang tidak mungkin kami bisa menjadi anak panah-mu yang hebat. Kami mau Tuhan dilesatkan sampai kepada tujuan, tepat sasaran. Kami tidak mau menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pertimbangan ataupun hal-hal duniawi yang membuat kami tidak bisa melihat rencana besar-Mu Bapa. Kami mau menjadi generasi yang baru, generasi pembaharu, generasi yang membawa perubahan besar. Itulah setiap kami Tuhan. Kami mau melihat rencana-Mu Tuhan. Namun bukan hanya kami bekerja sendiri, namun kami ingin bersama-sama membangun juga generasi emas bersama-Mu Tuhan. Menciptakan generasi yang menghasilkan karya besar-Mu di berbagai tempat Engkau tempatkan. Mungkin kami ada di daerah kami sendiri, ada di kota, ada bahkan di bangsa-bangsa. Itu karena Engkau Allah yang menempatkan kami semuanya menjadi generasi yang terbaik. Dari yang terbaik. Bapak, kami saat malam hari ini mau bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati kami, menyatukan kerinduan kami. Karena kami tahu ketujuh gunung pengaruh itu, ketika kami ditempatkan di sana, ketika kami ada menuju ke tempat itu, kami tidak mau mencapai tujuan itu hanya karena nama kami supaya diagungkan. Tapi kami mau nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Karena kami mau Engkau Allah yang harus besar lebih daripada setiap kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi bangsa yang membangun menara Babel, yang menghebatkan dirinya sendiri. Namun kami mau Engkau Allah yang dibesarkan dan dipermuliakan di atas segalanya. Ini setiap kami Tuhan. Kami bukan lagi mengatakan kami lemah, kami berkekurangan, tetapi kami berkelebihan di dalam Kristus. Kami berkemenangan di dalam Kristus. Kami siap melangkah bersama Kristus dan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Inilah setiap kami Bapa, kami berdoa. Dan Engkau Allah yang bekerja sepenuhnya, selanjutnya dan seterusnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kami ucapkan selamat malam kepada saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para pejuang doa dan para pemimpin yang hadir dalam acara spesial kita hari ini. Kita berkumpul bukannya sebagai individu, tetapi sebagai satu keluarga spiritual yang siap mengukir sejarah melalui doa dan kesatuan. Hari ini kita akan melangkah dalam sebuah momen penting, sebuah simbolisasi komitmen kita untuk menjangkau kota ini melalui 7 gunung pengaruh. Gunung media, gunung keluarga, gunung kesehatan, gunung bisnis, gunung pendidikan, gunung agama, dan gunung hukum atau pemerintahan. Dan semua ini kita wakilkan melalui sebuah tradisi yang penuh makna, melalui pemotongan kue. Untuk memimpin prosesi pemotongan kue pada hari ini, dengan hormat saya mengundang Ibu Ona Tahapari untuk maju ke atas panggung dan diikuti oleh 7 perwakilan pemuda 7 gunung pengaruh.
teman-teman saya ajak mari bangkit berdiri. Teman-teman bisa arahkan tangan kepada 2, 4, 6, 7 orang hebat di depan ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa kiranya anugerah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan menopang semua teman yang ada bertuju ini. Topang dengan pertolongan yang datang dari Tuhan, supaya pada akhirnya mereka bisa menjadi sangat maksimal sebagai leaders yang akan mempersiapkan banyak orang dan melepaskan banyak orang, mengirim banyak orang kepada tujuan-tujuan penting yang nantinya akan memberkati kota ini. Anugerahkan kepada mereka hikmat, kemampuan untuk mengelola segala sesuatu dengan benar, supaya siapapun yang berada di dalam kepemimpinan mereka mahir dipersiapkan, mampu dipersiapkan dengan benar, dan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Kami berdoa juga Tuhan, tolong kasih buat mereka kekuatan, kemampuan untuk memuridkan banyak orang pada kualitas Kristus, sehingga siapapun yang lahir dari pelayanan mereka adalah orang-orang yang teruji dalam kualitas. Rahmat anugerah-Mu memberkati teman-teman yang ada di depan ini, yang hadir untuk mewakili 7 gunung yang ada. Pakai mereka dengan cara yang ajaib, sampai nama Tuhan dipermuliakan di kota Solo, Indonesia, akan sampai ke negara lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk teman-teman, thank you. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah prosesi pemotongan kue yang akan diberikan kepada 7 perwakilan gunung pengaruh. Gunung media, gunung keluarga, gunung kesehatan, bisnis, pendidikan, agama, dan juga hukum atau pemerintahan. Sebuah simbol dari kesatuan 7 gunung pengaruh di dalam Kristus. Mari teman-teman bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ini akan menjadi tahap baru untuk sebuah transformasi kota. Terima kasih kepada Ibu Onata Hapari dan juga ke-7 pemuda perwakilan Gunung Pengaruh. Hari ini kita tidak hanya memotong kue, tetapi kita memotong tali-tali keterbatasan dan menyatakan sebuah kemenangan atas kota ini, kota Solo. Mari terus bergerak dan bersama di dalam doa, kolaborasi dan tindakan nyata.
Kepada Ibu Onata Hapari dengan hormat kami meminta untuk berada di atas panggung untuk menutup doa dan menutup acara pada malam hari ini. Saya undang teman-teman mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Teman-teman dengarkan ini baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataan Tuhan, lalu melakukannya dengan setia, maka Tuhan sendiri akan menjadi satu-satunya penjamin yang akan memastikan seluruh berkat yang dia punya di dalam perbendaharaannya di sorga akan diperintahkan turun dan memburu kehidupan saudara, sehingga saudara akan ada pada posisi diberkati oleh Tuhan. Waktu saudara berdiri, waktu saudara duduk, waktu saudara lakukan aktivitas tiap-tiap hari, bahkan waktu saudara terlelap tidur di malam hari, berkat Tuhan akan menetap di atas kepala saudara. Tuhan akan menganugerahkan kepada saudara semua hikmat, sehingga saudara mahir mengelola apa saja yang Tuhan percayakan kepada saudara. Perjalanan hidup saudara akan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil, bahkan beruntung. Saudara akan mulai terbiasa melihat dan dipuaskan oleh kebaikan dari pihak Tuhan untuk hidup saudara. Hanya dengarkan ini baik-baik. Takutlah kepada Tuhan, jauhi kejahatan, supaya seumur hidup saudara akan ditolong oleh Tuhan untuk menjadi yang terbaik, mencapai Tuhan punya tujuan, tidak meleset dari sasaran, dikenal sebagai orang terhormat, dan menjadi orang berhasil seumur hidup mulai dari hari ini. Seluruh berkat ini termeterai atas kehidupan saudara, tidak bisa dicuri oleh siapapun, tidak bisa dirampas oleh siapapun dari dalam kehidupan saudara. Seluruh berkat ini termeterai atas kehidupan saudara di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini saudara diberkati sampai Maranatha, saudara akan tetap dikenal sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati teman-teman, selamat pulang, selamat jadi berkat. Boleh semua teman-teman kita semua maju bareng, kita mau maju yuk. Boleh saling tinggalkan tempat duduk masing-masing. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita sore hari ini. Coba. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
Oh